Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis uji validitas dan reliabilitas menggunakan program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas merupakan uji instrumen dalam penelitian, terutama pada angket kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalitan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur sebuah konstruk atau sebuah variabel. Nah, data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang sudah lolos dalam uji validitas dan reliabilitas. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh data uji validitas dan reliabilitas, di mana dalam contoh data ini terdapat 5 item yang digunakan. Nah, data ini diperoleh dari penyebaran angket kuesioner kepada 30 responden. Nah, langsung saja kita akan melakukan input data dari program Microsoft Excel ke program Minitab. Caranya, kita bisa melakukan copy paste. Nah, ini di copy, lalu kita paste di program Minitab. Paste. Nah, seperti ini ya kawan-kawan semua. Nah, di sini saya menggunakan Minitab versi 21 dan langsung saja untuk melakukan analisis uji validitas dan reliabilitas, kita bisa pilih Start, lalu pilih Basic Statistik. Selanjutnya pilih Correlation. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Selanjutnya kita masukkan item 1 sampai skor total ke kolom variabel. Nah, ini setelah kita blok, kita bisa pilih select. Selanjutnya kita bisa pilih option. Nah, di bagian method ini biarkan default karena dalam uji validitas kita menggunakan metode uji validitas Pearson. Lalu pilih OK. Dan selanjutnya kita bisa pilih graph. Nah, di bagian statistik to display on plot, kita bisa pilih korelasi and p-value. Nah, ini tujuannya untuk memunculkan nilai korelasi dan nilai p-value atau nilai signifikansi. Nah, selanjutnya kita bisa pilih OK. Dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output uji validitas dari program Minitab. Nah, akan saya tampilkan hasil outputnya saja ya. Kita bisa pilih view, lalu pilih output only. Nah, pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel korelasi. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada tabel ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas. Nah, ini ya. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka berkesimpulan data dinyatakan valid. Dan jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka berkesimpulan data dinyatakan tidak valid. Nah, di sini ada catatan sedikit ya. Tabel acuan R tabel bisa diunduh melalui link di kolom deskripsi. Nah, untuk penentuan nilai R tabel tergantung pada jumlah data yang digunakan. Nah, di dalam video ini kita menggunakan jumlah data sebanyak 30 data, yang artinya R tabel dari 30 data sebesar 0,361 dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, setelah kita mengetahui nilai R tabel, selanjutnya kita akan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, di mana nilai R hitung pada item pertama sebesar
0,763. Nilai ini jelas lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,361, yang artinya item pertama valid. Lalu untuk item kedua memiliki nilai R hitung sebesar 0,643. Nilai ini juga lebih besar dari R tabel, maka bisa diartikan bahwa item kedua juga valid. Lalu untuk item ketiga memiliki nilai R hitung sebesar 0,704. Nilai ini juga lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,361, yang artinya item ketiga juga valid. Nah, selanjutnya untuk item keempat memiliki nilai R hitung sebesar 0,858. Nilai ini lebih besar dari 0,361, yang artinya item keempat juga valid. Nah, yang terakhir untuk item kelima memiliki nilai R hitung sebesar 0,733. Nilai ini jelas lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,361. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item kelima juga valid. Nah, dari kelima item yang digunakan memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel, yang artinya semua item dinyatakan valid. Nah, pada output Minitab untuk uji validitas menampilkan dua hasil. Yang di sini hasil korelasi, sedangkan yang atas ini hasil korelasi tapi menampilkan nilai p-value atau nilai signifikansi. Tinggal kawan-kawan sendiri pilih yang mana. Kalau di dalam video ini saya melakukan analisis berdasarkan perbandingan nilai R hitung dengan R tabel, yang artinya di dalam video ini saya melakukan analisis berdasarkan tabel korelasi. Jika menggunakan tabel yang atas ini atau hasil yang atas ini, kawan-kawan semua bisa melakukan perbandingan nilai p-value dengan nilai alpha, yang artinya jika nilai p-value kurang dari 0,05 dengan catatan alpha yang digunakan 5%, maka bisa diartikan item yang digunakan sudah valid. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya semua item yang digunakan sudah valid, selanjutnya kita bisa melakukan analisis uji reliabilitas. Caranya, kita bisa pilih start, selanjutnya pilih multivariat, lalu pilih item analisis. Nah, di sini muncul kotak dialog ya. Kita masukkan item 1 sampai item kelima, lalu pilih select. Nah, masuk ke kolom variabel ya kawan-kawan semua. Dan selanjutnya kawan-kawan semua bisa langsung pilih OK. Nah, di sini sudah muncul hasil Cronbach alpha. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach alpha, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji reliabilitas. Nah, di sini ada rekapitulasi hasil uji validitas ya. Kita geser aja ke bawah. Nah, di sini ada kriteria pengujian dalam uji reliabilitas. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70, maka berkesimpulan data dinyatakan reliable atau asumsi uji reliabilitas sudah terpenuhi. Dan jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,70, maka berkesimpulan data dinyatakan tidak reliable atau asumsi uji reliabilitas tidak terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji reliabilitas, selanjutnya kita akan melakukan analisis output uji reliabilitas. Nah, bisa dilihat pada output Minitab, di mana nilai Cronbach alpha yang diperoleh sebesar 0,7923. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, maka bisa disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah reliable atau asumsi uji reliabilitas sudah terpenuhi. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji validitas dan reliabilitas menggunakan program Minitab. Ya, saya akhiri.
Selamat malam dan good luck.